Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormati, terlebih dahulu perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rofiana, saya adalah salah satu mahasiswa PPG PGSD angkatan yang pertama pada tahun 2021 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil siswa kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran yang ke-6. Adapun model pembelajaran saya gunakan adalah PJBL dengan pendekatan STEM. Karena saat ini masih situasi pandemi dan sekolah saya berada di zona merah, maka saya melaksanakan pembelajaran dengan full daring. Bapak Ibu penguji UKIN yang saya hormati, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Sehat ya. Tetap semangat ya. Adakah teman-temanmu yang tidak berangkat hari ini anak-anak? Tidak, Bu. Maka ada, Mbak Nuha ada, Mbak Asti ada, Mbak Zahra ada, Mas Iqbal ada, Mbak Catherine ada. Alhamdulillah semua bisa berangkat. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Lisna dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Yang lain sikap sempurna, kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Lisna sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Nah anak-anak, untuk semakin menambah rasa nasionalisme kita. Halo Bandung, ibu kota keriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Ikan lagu wajib Halo-Halo Bandung tadi, semoga rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita semakin meningkat. Video lagi ya, disimak dulu ya. Tentang kupu-kupu. Siapa yang suka kupu-kupu? Adakah yang suka kupu-kupu? Saya, Bu. Oh ya, kupu-kupu indah ya, berwarna-warni. Saya, Bu. Nah, ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang kupu-kupu dan hewan-hewan yang lainnya ya anak-anak ya. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang pengertian hewan vertebrata, meskipun saat ini anak-anak belajar dari rumah, Bu Guru harapkan kalian tetap bersemangat ya anak-anak ya, tetap semangat. Dan anak-anak harus menerapkan sikap disiplin, karena apa? Karena sikap disiplin akan membantu anak-anak dalam meraih cita. Ya dulu ya sama tepuk SD ya. Yuk kita mulai dari tepuk SD dulu. Yuk 1, 2, 3. Tepuk SD. Aku anak SD siap untuk belajar. Sekarang satu lagi tepuk semangat biar semakin semangat. Yuk, tepuk semangat.
semoga kita tetap bersemangat ya sampai nanti di akhir pembelajaran kita. Nah, anak-anak, hari ini nanti Bu Guru akan memberikan ribet untuk kalian lagi. Nah, Bu tunjukkan ribetnya, Bu Guru beri. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan pada pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti anak-anak akan mampu menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf pada teks bacaan tentang hewan avertebrata. Yang kedua, nanti siswa atau kalian mampu menyimpulkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks bacaan tentang hewan avertebrata. Kemudian nanti anak-anak akan mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran masing-masing paragraf. Kemudian nanti anak-anak juga akan mampu menganalisis perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Kemudian nanti anak-anak akan mampu membandingkan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama untuk MUPEL Bahasa Indonesia, nanti anak-anak belajar ide pokok paragraf. Kemudian MUPEL IPA, anak-anak belajar hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kemudian SBDP, anak-anak belajar gambar cerita, di mana nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang gambar ilustrasi. Itulah 3 MUPEL dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, hari ini bisa kita buat cerita seperti ini dan bisa kita buat juga sebuah cerita yang dapat kita ambil ide pokoknya. Ini anak-anak. Nah, tadi kan Bu Guru sudah menyampaikan bahwa kita akan belajar ide pokok loh. Nah, di sini dari cerita gambar. Edo sedang membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Nah, ini sebuah gambar ya. Ini gambar, bisa kita katakan bahwa ini adalah gambar cerita. Gambar bisa kita buat ceritanya seperti ini anak-anak. Ceritanya apa di sini ceritanya? Cerita yang ada di gambar ini apa? Ini Edo membantu. Yuk coba Mbak Catherine dibacakan, Mbak Catherine. Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Edo membantu menyapu kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan agar kelinci sehat. Bacakan. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Sekarang bagaimana cara menemukan ide pokok? Apakah anak sudah tahu? Sudah tahu cara menemukannya? Kalau belum tahu, kita belajar bersama. Suara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lambat, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput. Apa ide pokoknya? Yang mana? Apakah di awal atau di akhir atau di tengah? Di awal. Iya, ternyata apa ide pokoknya? Apa ide pokoknya? Siput hewan pengembara yang mandiri. Jadi yang pertama ini adalah ide pokoknya. Kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat seterusnya atau setelahnya yang menjadi penjelasnya dari ide pokok ini. Nah, semua punya? Punya. Ya, hewan apa yang kalian pelihara anak-anak? Kucing, kemudian ikan, kemudian Ayam. vertebrata dan juga hewan avertebrata. Tahukah anak-anak hewan yang ada di sekitar kita dapat kita golongkan ke dalam hewan vertebrata dan hewan avertebrata, anak-anak. Nah, tadi ada yang memelihara ikan, ada yang memelihara ayam, ada juga yang memelihara kucing. Ternyata hewan-hewan itu nanti bisa loh kita masukkan ke dalam hewan vertebrata. Awal pembelajaran tadi Bu Guru menayangkan sebuah video tentang apa tadi? Kupu-kupu yang terbang ke
sana kemari ya. Nah, kupu-kupu itu juga hewan yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa kita masukkan ke dalam kelompok vertebrata ataupun kelompok avertebrata. Coba nanti kita pelajari kembali ya anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak sudah bisa membedakan antara hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata? Apa sudah bisa? Belum, Bu. Sudah bisa belum anak-anak? Cara membedakan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Belum? Belum. Oke, kalau belum nanti kita akan membuat sebuah proyek ya anak-anak ya. Terus, ataukah anak-anak masih kesulitan membandingkan kedua hewan tersebut? Masih kesulitan anak-anak? Atau sudah jelas? Sudah bisa? Masih kesulitan, Bu. Oh iya, kalau anak-anak belum bisa membedakan antara hewan vertebrata dan avertebrata dan juga mungkin masih kesulitan membandingkan kedua hewan tersebut, nanti kita akan membuat sebuah proyek yang di situ nanti akan membantu kalian untuk semakin bisa atau semakin paham bagaimana cara membedakan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Selain itu nanti kalian juga bisa membandingkan kedua hewan tersebut dengan cara membuat modelnya terlebih dahulu. Nanti akan mempermudah kalian untuk membandingkan, membedakan kedua hewan itu. Nanti kita akan buat proyeknya ya anak-anak ya. Nah, di sini buku. Coba diamati sebentar. Nah, Memberi makan kelinci. Nah, itu adalah video anaknya Bu Guru sedang memberi makan kelinci. Anaknya Bu Guru itu senang hewan kelinci, dia melihara kelinci. Mengapa kok kelincinya di... Hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet panjang yang ada. Anak. Nah, ini contohnya ikan apa ini anak-anak? Koi. Ikan koi. Ada yang punya ikan koi di rumah? Kelompok mamalia, hewan vertebrata. Jadi kelinci itu masuk hewan vertebrata, kelompok mamalia. Yang keenam ini adalah ciri-ciri hewan vertebrata. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Hewan yang dikenal sebagai hewan tanpa tulang belakang dan memiliki Contohnya ada? Siput, Serangga, cacing, Sebagai serangga, cacing, laba-laba, cumi-cumi, hewan spons. Hewan apa anak-anak? Gambar apa ini? Cacing. Cacing termasuk hewan avertebrata. Kemudian capung, capung. Oke, yang ketiga? cumi-cumi, Cumi-cumi. Nah, ini salah apa ciri-cirinya? Yang jadi penanda utama. tidak memiliki tulang belakang. Kita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Iya. Gambar yang mendukung Ya, gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi bisa kita gambar ya, kita buat sketsanya, kita desain sketsanya. Kemudian ada apa lagi? Hewan atau binatang. Kemudian apa lagi? Ada? Nah, ini adalah 3 unsur yang terdapat dalam gambar ilustrasi. Nah, tumbuhan. Ini contohnya bunga ya. Kemudian yang ketiga apa? Manusia. Sampaikan kegiatan yang akan kita lakukan setelah Bu Guru memberikan penjelasan materi singkat ini. Ya anak-anak ya, nanti ada beberapa kegiatan yang harus kalian selesaikan. Ya salah satunya tadi, nanti anak-anak akan bekerja untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Guru tuliskan di sini. Ada 3 kegiatan yang harus kalian lakukan pada pagi hari ini. Nah, kemudian yang kedua, ini nanti anak-anak akan mendesain model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata dan membandingkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Anak-anak bisa melihat penjelasannya melalui video yang sudah Bu Guru sematkan linknya, bagaimana cara membuat modelnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai membuat modelnya, anak-anak menuliskan di kolomnya. Nah, anak-anak
apakah anak-anak sudah mengetahui atau sudah punya gambaran hewan apa yang mau dibuat? Nanti anak-anak akan membuat satu model hewan vertebrata dan satu model sederhana hewan avertebrata. Cukup satu-satu saja. Apakah anak-anak sudah punya apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara membuatnya? Sudah. Nah, sudah. Anak? Nah, ini bahannya ya, sudah tadi malam sudah guru beritahu ya. Sudah disiapkan ya bahannya ya, plastisin berwarna-warni ya. Mengapa berwarna-warni? Karena nanti kita akan membuat hewan. Kalau hewannya cuma satu warna, nanti itu saja kurang menarik ya. Nah, bahannya, alat dan bahannya plastisin warna-warni. Sudah siap semua anak bahannya? Ya, seleramu sesuai dengan kesukaanmu seperti apa. Nah, di sini Bu Guru juga sudah mencoba membuat ya, mencontohkan ini. Ini terlihat anak-anak? Terlihat tidak? Terlihat. Nah, ini hewan apa anak? Satu model sederhana hewan vertebrata. Ini contohnya. Kemudian yang kedua buat ini. Ini apa anak-anak? Ini nanti akan membantu kalian untuk membandingkan organ geraknya. Nanti dituliskan di kolom ya hewannya namanya apa, kemudian organ geraknya menggunakan apa, dan fungsi dari organ geraknya. Di sini ilustrasi. Kemudian yang terakhir kalian akan mendesain gambar ilustrasi dengan tema binatang kesayanganku. Tadi di awal Bu Guru Sudah, Bu. untuk pembuatan proyeknya apakah sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalau sudah jelas, kira-kira nanti anak-anak bisa menyelesaikan proyek model sederhana itu dalam berapa jam anak-anak? Selesai? 1 jam selesai? 1 jam saja, Bu. 1 jam selesai? Yakin selesai? Selesai? Mau kapan nanti kita mempresentasikan hasil kerja kalian? 1 jam selesai ya? Ya. Oke ya, kalau 1 jam selesai, setelah nanti ini Bu Guru tutup kegiatannya, anak-anak silakan mulai melakukan aktivitas di LKPD ya anak-anak ya. Aktivitas LKPD kalian selesaikan semua, terus nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan Google Meet yang kedua ya. Nanti kita akan bertemu di Google Meet yang kedua untuk mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian selesaikan. Nanti kita akan bertemu lagi kira-kira 1 jam lagi anak-anak ya. Begitu ya? Ya. Ya, berarti nanti kira-kira kalau ini jam 10:30, nanti kita akan bertemu lagi pada pukul 11:30. Begitu ya anak-anak ya? Nah, nanti Bu Guru akan memonitor kalian, memonitor keaktifan kalian dengan memonitornya membimbingnya di WA group atau nanti kalian akan Bu Guru video call 33 ya untuk Bu Guru bisa memantau kegiatan aktivitas LKPD kalian. Nanti HP-nya di-on-kan ya.
mengambil dari ide pokok yang sudah kalian tuliskan. Kemudian kalian susun di situ dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kemudian dituliskan di situ. Itu ada Mbak Davina, ada kannya? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Tunggu Mbak Asti dulu ya, sebentar ya. Halo Mbak Asti, sudah. Apakah ada kesulitan anak-anak dalam mengerjakannya? Ada? Mbak Lisna sudah selesai? Mbak Zahra sudah jelas tadi yang Bu Guru jelaskan tadi? Sudah, Bu. Oh ya, silahkan dilanjutkan ya anak-anak ya. Jika nanti ada kesulitan lagi silahkan WA di grup. Ya? Ya. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ada kendala anak-anak dalam mengerjakan? Tidak. Mas Fano ada kendala? Menggambarnya. Ya. Mas Fano? Ya. Oke, iya, oke, bagus, ya. Ya, membuat gambarnya sudah ya. Buat modelnya, membandingkannya ada kendala tidak? Apakah ada permasalahan membandingkannya? Oke, berarti sudah jelas semua ya? Masuk, ya. Apakah ada kendala anak-anak dalam menyelesaikan KPD? Tidak. Sudah bisa menemukan ide pokoknya? Ada kendala tidak menemukan ide pokok? Tidak. Terus kemudian untuk membuat modelnya, membandingkan hewan vertebrata dan vertebrata, kebingungan tidak setelah kita membuat modelnya? Enggak. Tidak. Terus kemudian mendesain gambarnya, sudah bisa? Kendala. Kalau tidak ada kendala, Bu Guru telepon yang lain ya anak-anak ya, berarti sudah fix ya? Tidak ada kendala? Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bu. Yang ilustrasi tadi yang bingung yang dianalisis atau yang digambarnya? Mas Iqbal yang bingung di mana? Mas Iqbal yang bingung di mana? Mas Iqbal bingungnya di mana? Yang bingung di Hah? Yang di? Yang analisis. Oh, analisisnya itu sama saja dengan unsurnya tadi yang Bu Guru jelaskan tadi. Ada 3 atau ada apa saja? Kalian akan mempresentasikan LKPD yang telah kalian. 2. Mendesain model sederhana hewan vertebrata dan hewan avertebrata yang membandingkan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Oh ya, bagus. Nanti difoto ya. Pembelajaran dan percobaan kali ini. Kegiatan 1. Menemukan dan menyimpulkan ide pokok teks bacaan. Temukan ide pokok pada masing-masing. Bagus sekali gambar kucingnya. Iya. Terus modelnya tadi. Ya, gambar ikan ya. Bagus sekali. Terus model hewannya. Gambar buat apa itu? Ikan, Bu. Ikan. Yang satunya? Yang hewan avertebrata? Siput. Iya, siput. Terima kasih Mbak Nuha. Kupu-kupu termasuk hewan serangga yang bisa terbang dan merupakan serangga yang indah.
Terus kemudian modelnya mana modelnya? Ini Oh ya, bagus ya buatnya ya. Terima kasih Mbak Velika sudah mempresentasikan. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Velika. Ya, bagus ya, kura-kura ya. Kura-kuranya bagus punya Mas Fandi daripada punya Bu Guru. Ya, terima kasih Mas Fandi sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Hewan dan manusia. Nah, gambarnya mana gambarnya? Gambar apa itu? Kupu-kupu ya, warnanya kuning ya. Terus kemudian modelnya mana modelnya yang kamu buat, yang sudah dibuat, yang bisa membandingkan. Itu apa itu? Itu ular. Ular. Terus yang satunya? Ya, kupu-kupu ya. Kucing, Bu. Oke, yang satunya? Bintang laut. Ya, bintang laut. Adalah hewan yang lucu. Kupu-kupu juga termasuk hewan serangga. Sayap kupu-kupu yang indah, ubur-ubur. Otot untuk bergerak maju, ubur-ubur mengambil air. Kupu-kupu. Ya, bagus sekali tunjukkan teman-temannya. Ular sama Ular. ubur-ubur. Oh iya, ular sama ubur-ubur. Ubur-uburnya bagus sekali ya. Model untuk membandingkannya, model sederhananya yang sudah dibuat. Yang satunya apa itu? Kura-kura, Bu. Ya, tunjukkan ke temannya ya, di depan kamera, biar jelas. Nah, kura-kuranya warnanya hijau sama kuning. Kemudian satunya? Merah sama kuning, Bu. Itu apa yang satunya? Ulat. Oh, ulat ya. Ya, kemudian yang ketiga, sekarang unsur gambar ilustrasi. Kegiatan dari 3 kegiatan yang kalian lakukan tadi, apakah anak-anak menemui kendala ketika menyelesaikan KPD? Adakah kendala? Apakah anak-anak menemui kendala dalam menyelesaikan KPD tadi? Mulai dari menemukan ide pokok, kemudian menyimpulkan, kemudian membuat model sederhana, kemudian dibandingkan, dan kemudian menganalisis unsur gambar ilustrasi dan juga mendesain gambar ilustrasi dengan tema binatang kesayanganku. Apakah ada kendala, ada hambatan, ada kesulitan anak-anak? tidak. Tidak. Semua sudah bisa menyelesaikan? Bisa. Udah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti semua sudah bisa ya. Dari model yang kalian buat tadi, anak-anak semakin paham ya. Semakin tahu bagaimana cara membandingkan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Ya, Bu. Bisa membandingkan Bisa. melalui organ geraknya ya. Ada yang tadi membuat ular, organ geraknya dengan otot perut, ada yang membuat tadi kelinci, organ geraknya apa kalau kelinci? Kaki, ada yang membuat kupu-kupu, ada yang membuat capung ya. Organ geraknya ternyata beragam ya anak-anak ya, baik itu hewan vertebrata ataupun hewan avertebrata. Jadi dengan pembuatan model tadi anak-anak semakin paham? Semakin paham tidak cara membandingkannya? Semakin paham. Iya, alhamdulillah ya. Nah, selain anak-anak itu bisa membuat model sederhana, anak-anak juga bisa membandingkannya organ gerak antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, anak-anak, sebentar dari kegiatan yang kalian kerjakan tadi, sudah tidak ada kendala lagi toh? Sudah bisa dikerjakan semua toh? Ya, Bu. Nah, semua sudah selesai, sudah hebat semua ya. Sudah menyelesaikan tadi, anak-anak pasti menemukan pengalaman belajar yang lain. Nah, apakah anak-anak senang dalam pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang. Senang. Senang tidak? Dari 3 kegiatan EKPD tadi, apakah anak-anak senang dalam pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Pengalaman baru apa yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini? Dapat pengalaman apa?
Lebih Mendapatkan mengetahui perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, bisa membandingkan hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Oke. Membuat model hewan dari plastisin. Ya, membuat model hewan dari plastisin berupa gambar hewan apa? Berupa model hewan apa? Berupa model apa? Vertebrata dan vertebrata. Berupa model sederhana hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Dari tadi hasil pembuatan model itu anak-anak bisa semakin apa? Membandingkan, semakin paham membandingkan organ gerak apa? Hewan ikan masuk vertebrata dan capung masuk avertebrata. Nah, dari 3 kegiatan tadi, apakah ada materi yang belum kalian pahami, anak-anak? Tidak, Bu. Sudah paham semua materinya tentang ide pokok, kemudian perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata, dan dapat kita simpulkan anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi mempelajari apa anak-anak? Menemukan apa? Yang pertama menemukan ide pokok, kemudian menyimpulkan. Yang kedua apa tadi? Yang sudah kalian dapatkan? Yang kedua mempelajari apa? Ilustrasi dengan tema apa? Hewan kesayanganku. Ya, hewan kesayanganku, binatang kesayanganku. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan baik, sudah bisa menyelesaikannya dengan bagus. Semua anak-anaknya Bu Guru hebat semua ya, semua top, semua hebat, bisa menyelesaikan LKPD dengan sempurna. Nah, anak-anak, Bu Guru punya sebuah ribet ya, yang tadi Bu Guru sampaikan di awal. Nanti ini ribetnya akan Bu Guru berikan kepada kalian. Mudah-mudahan sebentar lagi akan memberikan soal evaluasi untuk kalian yang akan Bu Guru bagikan di grup WA. Silahkan nanti anak-anak kerjakan soalnya sebanyak 10 soal. Soalnya sebanyak 10 soal, bentuknya pilihan ganda semua. Silahkan dituliskan nama kalian, dituliskan ya, wajib ya. Kemudian dikerjakan soalnya, kerjakan dengan teliti. Anak-anak tinggal mengeklik jawaban yang kalian anggap paling tepat, 10 soal ya. Nah, nanti bagi siswa yang mendapatkan nilai di atas 70, nanti silahkan anak-anak melakukan kegiatan tindak lanjut yang lain, yaitu anak-anak membuat model hewan yang lain ya. Tadi misalnya yang buat kelinci sama kura-kura, berarti anak-anak membuat model yang lain, membuat model hewan yang lain. Nah, nanti bagi yang nilainya kurang dari 70, nanti anak-anak silahkan membaca kembali bahan ajar atau materi yang Bu Guru berikan ya. Jadi nanti yang nilainya di atas 70, silahkan anak-anak membuat model lagi dengan hewan yang lainnya. Yang mendapatkan nilai kurang dari 70, anak-anak membaca kembali materi, nanti yang belum paham bisa menanyakan kepada Bu Guru. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian untuk yang akan datang, silahkan anak-anak membaca materi yang ada pada buku siswa halaman berikutnya, yaitu pada halaman 31 sampai halaman 40 ya, pembelajaran. Yang nanti dikerjakan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Kita nyanyi lagu daerah. Kita nyanyi lagu daerah Cublak-cublak suweng. Hafal semua ya? Tundung doa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin doa pada siang hari ini? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Catherine. Oh ya, silahkan Mbak Catherine. Yang lain mengambil sikap sempurna, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih Mbak Catherine ya sudah memimpin doa teman-temanmu pada siang hari ini. Nah, anak-anak selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Anak sudah mendapatkan pengalaman baru yang berbeda dari sebelumnya ya. Nah, jika Bu Guru ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Anak tetap bersemangat ya, meskipun belajar dari rumah. Kita berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka kembali. Nah, kiranya dari Bu Guru cukup sekian. Salam sehat dan tetap semangat ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.